Innal hamdalillah wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika 'alaihim shalawatun rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Saudara-saudaraku, untuk menyingkat waktu, mari kita awali bersama majelis kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini hari ke-18. Untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang, kalau kemarin proses turunnya Al-Quran, kita akan membaca satu firman Allah tentang fungsi Al-Quran dalam kehidupan manusia. Tentunya ayat ini, ayat yang kita baca terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat yang nomor 185. Ini yang nanti kita baca bersama sebagai pengetahuan kita bersama, dan mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya. Dalam ayat 185 surat Al-Baqarah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat dalam bahasa kita, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an, di bulan Ramadan yang Allah turunkan di dalamnya Al-Quran, hudan linnas. Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi manusia. Tidak mengenal ras, tidak mengenal bahasa, tidak mengenal suku, tidak mengenal wilayah. Asal dia bangsa manusia, akan bisa mengambil kehidupan lebih baik kalau mengambil petunjuk dari Al-Quran. Mungkin ada yang sempat bertanya, apa janji ataupun manfaat yang akan terjadi kalau kita mengikuti Al-Quran? Kita kembali ke pokok dasar, bahwa kalau kita baca awal Al-Baqarah ayat nomor 5, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka-mereka yang mengikuti petunjuk itu mendapatkan keberuntungan. Dalam bahasa kita, dalam artian bebasnya, orang kalau mau beruntung, hendaknya dia dalam hidupnya mengikuti ajaran Al-Quran. Terus kemudian saudaraku, keberuntungan jenis apa, seperti apa yang Allah tawarkan dalam Al-Quran ini kalau kita mengikuti petunjuk Al-Quran? Kalau tadi di ayat yang kita baca pertama sebagai muqaddimah, ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Bagi mereka akan mendapatkan keberkatan yang sempurna dan mendapatkan rahmat dari Allah, dan mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Orang yang mendapatkan petunjuk hidupnya akan diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Kemudian kalau kita mundur sedikit di ayat yang nomor 38, 36 surat Al-Baqarah, kita akan mendapati penjelasan yang sangat jelas. Faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku, ini firman Allah pada Mbah Adam dulu waktu baru turun dari surga. Janji Allah kalau mengikuti petunjuk Allah itu fala khaufun, tidak ada rasa khawatir dalam hidupnya. Hidupnya tenang. Tenang ini sesuatu yang penting dalam hidup. Menghadapi banyak masalah, banyak problem, banyak ujian, kalau kita hidupnya tenang, insya Allah bisa kita lewati dengan baik. Kemudian Allah juga menjelaskan walahum yahzanun, mereka tidak bersedih hati. Tidak bersedih hati berarti bahagia, fresh. Orang yang mengikuti petunjuk akan diberkahi rezekinya, dirahmati hidupnya tenang dan bahagia. Kemudian Allah juga menjelaskan hal lain dalam surat Al-Baqarah ayat 36, bahwa orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu mendapatkan hak.
yaitu mustaqarrun fil ardi. Setelah Mbah Adam dipersilakan keluar dari surga, itu dipersilakan tinggal di bumi. Tinggal di bumi ini halal bagi kita semuanya, keturunan Mbah Adam. Dan juga mata'un ilahin, ada kesenangan sampai waktu tertentu. Maka bisa kita ambil satu kalimat yang sederhana, siapapun yang mengikuti petunjuk Al-Quran akan mendapatkan kehidupan yang diberkahi, mendapatkan kehidupan yang dirahmati oleh Allah, hidupnya tenang, bahagia dan senang. Maka kalau kita menginginkan kehidupan yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kesenangan, kedamaian dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pastikan kita mengambil satu pilihan, yaitu ittiba'ul Quran, mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran. Bahkan kemarin sudah kita baca hadisnya, Rasulullah bersabda, man ja'alal Qur'ana amamahu, siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, qadahu ilal jannah, akan menuntun orang itu ke surga. Wa man ja'alal Qur'ana khalfahu, siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, saqahu ilan nar, dia akan mendorongnya ke neraka. Untuk kita memohon kepada Allah, semoga